Pokari, sedang bimbingan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat malam juga buat Teteh dan Aka hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, untuk kedua kalinya kita akan kolaborasi dari Pokari bersama Discover Me dari Departemen PSDM. Untuk mempersingkat waktu juga nih karena udah malam, boleh langsung aja ke Teh Kezia dan Teh Feren, saya persilakan. Oke, halo Teh Melva, terima kasih banyak juga ya telah meluangkan waktunya karena kita ini kedua kali ya Feren untuk berada di Pokari ini dan super seru banget. Dan kita juga sebelumnya ingin memperkenalkan kalau misalnya tema kita hari ini adalah Reaching Career Goals Through Self-Awareness and Communicating Strategy. Dan tentunya di sini kita juga nggak sendiri, kita nggak berdua maksudnya, kita bersama dengan ahlinya dalam bidang pekerjaan gitu ya. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya untuk pembicara kita hari ini, yaitu Kang Muhammad Husni Mois. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Halo, apa kabarnya Kang Muis? Alhamdulillah baik, penuh dengan seru-seru kok. Hidup lagi seru-serunya. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman dari Kemah juga pengen tahu Kang sebenarnya Akang tuh siapa dan bagaimana gitu kesibukan akhir-akhir ini. Boleh Kang untuk diperkenalkan diri Akang terlebih dahulu? Oke, ini suaraku bahkan nggak putus-putus. Kayaknya agak delay ya. Coba aku ganti mungkin dulu ya. Oke, halo, suaraku jelas nggak? Jelas Kang. Oke, sebelumnya halo semuanya, salam kenal. Aku Muiz, aku merasa udah tua ya. Aku anak psikologi dulunya, aku angkatan 18, lulus tahun 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Dan aku di psikologi masuk kelas B, aku waktu kuliah aku aktif di BEM juga, sempat di Medcom dan juga sempat menjadi kepala Departemen Kerohanian. Terus juga pernah jadi ketua Imam Musi juga di psikologinya, Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi. Terus aku ngambil jurusan PIO, sekarang kerja sebagai rekruter gitu. Dan ya saat ini aku lagi mencoba untuk meningkatkan personal branding dan juga coba bangun bisnis juga gitu. Itu mungkin perkenalan dari aku secara singkat ya. Mungkin nanti kita bisa kenalan lebih lanjut lagi lewat podcast ini. Oke, makasih banyak ya Kang. Asik banget sih. Ternyata Kang Muiz ini juga sebelumnya pernah di BEM ya Kang. Yes, betul. Wah, keren banget. Berarti kita punya kenalan lagi, ya, expertnya lagi gitu. Oke, mungkin sebelum itu aku pengen tanya dulu nih Kang. Kita manggil Kang Muiz itu Akang atau siapa ya Kang, biar kita makin akrab juga gitu. Aduh, aku enaknya panggil Kang sebenarnya, karena kalau udah tempat kerja sih biasanya panggil Bapak atau Mas ya. Cuman aku enaknya panggil Kang karena aku juga udah kangen sih sama lingkungan psikologi. Biasanya psikologi itu manggilnya Kang, dan cuma Unisba aja yang manggilnya Kang gitu. Kalau yang lain manggilnya pakai Mbak atau Ibu gitu. Jadi aku lebih suka panggil Kang aja, nggak apa-apa. Oke, berarti kita manggilnya Akang aja ya, biar lebih akrab juga gitu. Sesuai dengan iklim psikologi Unisba gitu. Oke, kita langsung pertanyaan aja kali ya Kang untuk boleh. Oke, jadi Kang sebenarnya kan kita mengambil tema ini tuh karena kita juga sebagai mahasiswa sangat tertarik dengan dunia pekerjaan gitu. Nah, Akang juga sangat expert nih di bidang perekrutan di dunia kerja. Kita sebagai mahasiswa tuh pengen tahu nih Kang, gimana sih caranya untuk mengenali kekuatan dan juga kelemahan diri kita sebagai mahasiswa untuk mencapai karir yang kita inginkan gitu Kang. Oke, jujur itu adalah suatu hal yang jawabannya bisa jadi panjang, karena untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita itu sangat terkait sama apa yang kita mau dalam hidup dan juga karir. Dan itu juga terkait sama kuliah kita saat ini. Itu secara simpelnya
untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kita bisa nanya ke orang, kita bisa trial and error. Maksudnya adalah kita mungkin mencoba sesuatu, kita kurangnya di mana, kita lebihnya di mana, atau kita coba mengakses diri kita sendiri, atau mungkin ke psikolog gitu. Itu secara simpelnya ya. Tapi secara panjangnya adalah kita harus tahu dulu secara pekerjaan, kita mau kerja di mana. Mungkin dari awal masuk kuliah, kita pas mau masuk kuliah, kenapa kita milih psikologi? Terus nanti setelah lulus kuliah kita mau ngapain? Apakah bisnis, apakah punya pekerjaan, jadi HRD, jadi psikolog, atau mungkin jadi guru? Itu sangat berkaitan, karena nanti ketika kita udah tahu tujuan kita kemana, kita akan lebih mudah lagi untuk mencari tahu kelemahan dan kelebihan kita. Tuh. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita udah tahu nih tujuan kita kemana, baru kita mulai cari tahu juga kelemahan kelebihan kita. Secara simpel tadi, tanyain aja ke teman, misalkan, aku orangnya kayak gimana sih? Kalau kamu, kalau misalkan aku ngerjain tugas, bagusnya di mana sih? Kalau misalkan aku bikin PPT, yang kurang di mana sih? Itu nanti kita bakal tahu. Gitu. Atau kita bisa trial and error. Coba kita mungkin ikut organisasi, ikut magang, tuh kayak di BEM juga bisa. Kita bisa ngukur, misalkan contoh aku di BEM lagi bikin proyek nih, terus nanti ketika kita bikin proyek kita bakal tahu nih kurangnya kita ketika ngerjain proyek itu apa gitu. Atau misalkan kita bakal lebih tahu juga kelebihan kita kalau bikin proyek kayak gimana, itu nanti bakal kita nyadar sendiri kayak gitu. Selain ikutan proyek juga untuk cari tahu kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri ya, kita bisa mengakses diri kita sendiri. Misalkan contoh, aku sukanya apa, hobinya apa dulu gitu ya. Aku mungkin hobinya kayak misalkan contoh main bola. Oke, aku main bola. Tapi aku lihat nih, coba bandingin sama orang-orang. Ternyata orang-orang yang jago main bola, dia tuh larinya cepat. Apakah aku larinya cepat atau enggak? Coba kita bandingin gitu. Jadi kita bisa cari tahu apa yang kita suka, apa yang kita kerjakan tuh secara enjoy. Terus kita coba bandingin sama orang-orang yang memang bisa dibilang lebih dari kita. Membandingkannya adalah bukan sebagai untuk kayak kita akan menjadi merasa insecure atau misalkan rendah diri gitu ya. No, membandingkannya itu adalah untuk mencari tahu kita tuh sejauh mana. Nanti ke depannya kita udah nggak usah lagi ngebandingin sama orang lain, tapi ngebandingin sama diri kita nanti. Contoh tadi ya, misalkan contoh aku pengen kerja jadi HRD. Untuk jadi HRD itu misalkan aku harus komunikasinya baik gitu ya, komunikatif. Apakah aku udah komunikatif? Itu bisa jadi kelemahan kita loh. Ya, aku masih terbata-bata nih, aku masih belibet ngomongnya, atau misalkan aku masih muter-muter kalau ngomong. Dan HRD kan harus komunikatif, berarti kita udah tahu nih, salah satu pertama kita kurang komunikatif. Gitu. Nanti kita bisa tingkatin dulu. Tuh. Yang kedua, HRD itu harus tegas, misalkan contoh ya, atau harus dia rapih kalau bikin laporan gitu. Ternyata aku rapih nih bikin laporan, nah itu bisa jadi kelebihan. Jadi kita bisa mencari tahu tuh banyak, ikut organisasi, mengakses diri kita sendiri, cari tahu apa yang kita mau nanti ke depannya, terus cari tahu juga apa yang kita suka, kayak gitu. Oke, berarti sangat penting ya Kak untuk kita harus tahu kelebihan dan juga kekurangan diri kita. Well, it's very important. Jadi ya memang sangat-sangat penting. Karena untuk misalkan ya contoh di tempat kerja sendiri, kalau kita mau survive, kita harus tahu kelemahan kelebihan kita itu seperti apa. Karena nanti tempat kerja kalau kita nggak tahu kelemahan kelebihan, kita bakal susah berkembang. Jujur bakal susah berkembang. Apalagi mungkin kalau misalkan nanti di kuliah juga sama. Kita mungkin kayak gaya belajarnya kita nggak tahu nih. Contoh aku lebih jago kalau gaya belajarnya ngedengerin orang. Tapi kita maksain buat baca buku. Akhirnya ya pada akhirnya kita nggak memahami apa yang harusnya kita pahami karena kita memang nggak memanfaatkan kelebihan kita. Itu sangat-sangat penting deh. Mungkin kalau dari aku penting gak sih Kak kalau misalkan kita tuh perlu memahami minat ataupun value kita untuk meluluskan jalur karir yang kita inginkan. Well, itu sangat wajib ya sebenarnya. Yang wajib nggak cuma sholat, tapi kita juga harus memahami diri kita sendiri. Why? Kenapa? Karena ini nggak bersinggungan sama karir dulu ya. Ini menyinggung tentang hidup lah. Intinya, kalau misalkan kita mau hidup, misalkan contoh nanti umur 60, 50, 40, atau mungkin 70 ke atas, ketika kita nggak tahu value kita, ketika kita nggak tahu tentang diri kita bakal bingung nanti pas udah masa tua kita mau ngapain. Jadi kita hanya mengikuti arus hidup aja gitu. Kayak air di sungai gitu, kita cuma ngikutin arus sungai aja. Jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa.
Tapi kalau misalkan kita tahu tentang value kita di mana, terus tentang diri kita, itu akan sangat membantu kita nanti ke depannya. Bahkan mungkin kayak misalkan contoh, aku ini dari background keluarga adalah keluarga guru. Terus lingkungan aku juga orang-orangnya guru, berarti aku lebih cocok untuk mengajarkan orang. Nah, kita dari values itu aja, kita dari lingkungan itu aja, kita udah tahu nih, oh aku nanti kalau kerja mungkin nggak mungkin jadi guru doang, ada banyak opsi, ada banyak pilihan. Tapi bisa yang bersinggungan dengan yang mengajarkan, entah itu mungkin jadi pemateri, public speaker, atau mungkin jadi trainer, itu bisa banget. Jadi kita udah tahu dulu nih background kita seperti apa, terus value kita seperti apa, itu akan lebih mudah untuk mencapai hal yang kita inginkan gitu. Jadi untuk memahami value diri kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib, karena ya akan memudahkan kita untuk karir di masa depannya. Oke Kang, kalau misalnya dari diri kita gitu, ternyata kita tuh belum bisa nih Kang tahu apa yang kita inginkan. Dan ternyata selama prosesnya dalam kita mencapai karir itu kita masih bingung, jadi kita nyobain semua gitu. Menurut Kang itu hal yang bagus atau ternyata justru jangan kayak gitu, mendingan satu aja gitu? Oke. Well, aku juga sebenarnya masih belum paham tentang diri aku. Bahkan aku juga sering interview dengan orang-orang dengan background orang yang udah umur 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, udah levelnya manajer, udah levelnya bahkan mungkin ke GM sampai CEO. Banyak dari mereka memang masih belum tahu tentang diri mereka gitu. Masih belum paham tentang ya aku inginnya apa sih, aku kelebihan kekurangannya apa sih. Itu masih banyak yang belum tahu sebenarnya. Karena mereka padahal levelnya mereka udah tinggi gitu. Itu masih belum tahu. Iya, kalau dari aku sendiri yang pertama adalah ketika kita mau untuk mengenal diri kita sendiri, coba kita tanyain sama diri kita dulu, kayak aku maunya siapa sih, aku maunya kerja di mana sih, aku maunya nanti kalau udah tua ngapain sih. Itu kita harus tahu dulu sama diri kita. Terus kalau misalkan kita nggak tahu gimana caranya, kita ditanyain dulu sama diri kita. Kalau kita masih belum tahu, coba kita self assessment gitu. Kayak misalkan kita psikotes, atau mungkin kita nanya ke psikolog, atau mungkin kita bisa nanya ke teman-teman kita, atau mungkin kita trial and error. Jadi trial and error itu kita masih ikut magang atau organisasi, kita cari tahu dulu ini apa nih aku suka ikut organisasi. Misalkan aku pengen di Medcom, terus aku juga pengen mungkin nanti di kerohanian, aku pengen nanti di PSDM. Itu kita bisa trial and error gitu. Dan memahami diri kita itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuma satu cara aja, atau ya kita banyak pokoknya bisa kita lakukan. Mulai dari kita ngobrol random sama orang, kayak misalkan contoh kayak kita lagi di Indomaret ketemu tukang parkir, tanyain aja misalkan udah lama di sini, terus ngapain aja kegiatannya, itu bakal lebih tahu juga tentang diri mereka. Kita juga bakal bisa ngebandingin, oh ternyata dia tuh orangnya seperti ini, kita nganalisis kayak gimana nih orangnya gitu. Jadi penting banget untuk mengenali diri kita, dan cara-caranya ada banyak. Bisa nanyain ke orang lain, bisa nanyain ke temen, bisa assess diri sendiri, dan itu harus dilakukan sebenarnya. Oke. Mungkin lalu kalau misalkan kita jadi kan sekarang kita jadi mahasiswa ya, lalu langkah konkret apa aja sih yang perlu kita lakukan gitu untuk mencapai karir yang kita impikan nantinya? Oke, langkah konkret ada mungkin kalau misalkan kita nanti ya mungkin orang-orang yang di TIO atau mungkin nggak di TIO sih, umum ya, belajar tentang perkembangan karir, ada step-stepnya tuh. Secara simpelnya step-stepnya tuh yang pertama kita self-assess dulu. Langkah konkret buat mahasiswa ya, self-assess dulu, cari tahu dulu aku mau kerja di mana, aku mau nanti mau ngapain aja, terus aku kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus aku sukanya apa, terus kalau ngerjain aku enjoy-nya kayak gimana. Misalkan contoh, aku lebih enjoy kerjanya lapangan, aku lebih suka kerjanya nulis, atau enggak aku lebih suka kerjanya mengetik, atau misalkan aku lebih suka kerjanya ngomong. Kita harus tahu dulu. Itu pertama kita self-assessment dulu. Sebagai mahasiswa itu penting. Bahkan mungkin dari semester 1 tuh kita harus sudah tahu gitu. Jadi kita assessment dulu. Karena nanti kan mungkin di psikologi Unisba itu kan ada di semester 5 itu penjurusan ya. Kalau waktu zaman aku
Itu kita harus tahu dulu bahkan karena nanti kita bakal bingung, oh nanti aku menuju jurusan klinis, bio atau perkembangan ya. Kalau udah bingung kejebak nanti bakal ke depannya bakal ngaruh juga gitu. Itu dan kita harus ada effort kalau misalkan kita mau switch ke jurusan yang lain gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah setelah kita tahu, misalkan oke, aku mau kerjanya jadi pegawai kantoran nih, gitu. Ya udah, kalau psikologi mungkin bisa jadi HRD atau mungkin bisa jadi yang lain gitu, asesor gitu, di kantor. Itu bisa. Aku misalkan contoh pengennya jadi pegawai kantoran, jadi HRD. Nah kita cari tahu dulu. Kita masuk ke tahap selanjutnya setelah kita sukses, kita explore. Jadi HRD itu kita kira-kira kriterianya apa ya? Terus apa aja sih yang harus memang dimiliki seorang HRD? Misalkan contoh dari segi administratif harus rapi, terus dari segi komunikasi dia harus bagus, komunikatif, terus punya skill negosiasi yang bagus, terus dia paham juga tentang undang-undang gitu ya. Kita cari tahu dulu. Setelah kita tahu, oh ternyata aku masih banyak nih yang belum aku miliki sebagai seorang HRD. Contoh tadi, aku belum komunikatif. Aku kalau misalkan wawancara sama orang masih grogi, kalau ngomong sama orang masih grogi. Atau misalkan aku kalau pahamin undang-undang masih lupa-lupa gitu. Itu kita bisa tingkatin tuh. Masuk ke tahap selanjutnya di tahap mulai setting goals. Setting goals itu maksudnya di kita mulai improve diri kita. Kayak misalkan kita skill-skill apa aja yang harus tingkatin, kayak misalkan tadi komunikatif, administratif, misalkan contoh kayak kita belajar Excel, terus kita belajar rekrutmen, wawancara orang, kita belajar tentang training, kita belajar tentang performance management. Itu kita belajar dulu, kita tingkatin diri kita sampai kita merasa bahwa oke, secara ilmu aku udah oke nih, aku tinggal praktis. Nah nanti baru kita coba performing itu adalah praktis lamar-lamar, kita ikut magang, ikut organisasi, terus juga kita ikut langsung bekerja langsung, atau misalkan kita proyek, itu boleh. Nanti kita akan meningkat secara diri kita. Jadi ada beberapa tahap, ada 4-5 tahap kalau aku jelasin tadi. Tapi intinya adalah langkah konkretnya secara simpel, cari tahu dulu kita maunya apa, sukanya apa. Kedua, kita mulai explore, kita nanti bakal kerja di mana. Ketiga, kita tingkatin diri kita. Keempat, kita mulai performing, kita mulai kayak kerja, cari lamar-lamar dan sebagainya. Kelimanya evaluasi, itu. Iya, jadi pertanyaan aku pengen tahu nih Kang, kalau misalnya dari rekruter sendiri ngelihat para pelamarnya itu berdasarkan apa sih Kang untuk performing tadi, apakah dari organisasi atau mungkin dari pengalaman magangnya ketika jadi mahasiswa gitu? Pertama, untuk cari tahu itu kita harus membayangkan bahwa kita sebagai seorang pengusaha ya, sebagai seorang pengusaha jangan mikirin kita HRD atau rekruter dulu, kita bayangin dulu seorang pengusaha. Karena HRD itu adalah orang yang dikerjakan oleh pengusaha. Jadi balik lagi, HRD itu adalah pegawainya pengusaha gitu. Nah, sekarang si pengusaha ini pasti pengen bisnisnya ini profit terus, untung terus, dapat uang banyak, intinya gitulah, sebenarnya gitu. Gimana caranya untuk dapat itu adalah pengen dapat orang-orang berkualitas gitu. Untuk mendapatkan orang-orang berkualitas, maka pengusaha suruhlah, kayak mintalah ke HRD kayak, oke, kamu cariin ya orang-orang berkualitas. Nah, HRD disitulah mulai kayak screening, baca-baca CV, carilah emang mana kandidat yang memang berkualitas. Tapi gak semua pengusaha kayak gitu. Ada pengusaha kayak aku pengennya ngerekrut atau nge-hire fresh graduate yang memang mau belajar. Aku pengennya ngerekrut atau nge-hire yang orang bener-bener dia secara skill masih belum ada, tapi dia bener-bener punya attitude yang baik. Karena ada kayak misalkan mungkin Unilever, terus mungkin Astra, itu ada aja yang memang perusahaan-perusahaan yang memang nge-hire fresh graduate gitu. Nah, sebagai HRD apa yang dilihat dari pelamar? Pertama, skill CV. CV itu bisa dibilang kayak brosurnya kita untuk menjual diri kita, untuk menjual produk kita. Produknya apa ya? Skill kita gitu. Kalau kita melamar perusahaan itu sebenarnya proses jual beli. Jadi perusahaan itu membeli skill kita, kita ngejual skill kita ke perusahaan. Gitu. Nah, berarti yang dilihat di CV adalah yang ditonjolnya skill kita,
mau itu mungkin pengalaman magang, pengalaman organisasi, background pendidikan, sertifikasi kursus dan sebagainya. Yang penting harus ngejual skill kita di CV itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita coba mungkin rubah CV kita, bagaimana caranya CV kita ini terlihat menjual oleh HRD. Jadi HRD itu ngelihat CV itu, oh ini bagus banget CV-nya. Itu. Caranya adalah coba ketika kita melamar, kita sesuaikan pengalaman kita, baik itu organisasi atau magang atau pengalaman kerja, sesuai dengan posisi yang kita lamar. Let's say misalkan kita melamar HRD itu harus bisa apa aja, misalkan contoh rekrutmen, interview orang, harus bisa melatih orang, harus jago administratif, itu dulu. Nah, misalkan kita belum ada pengalaman magang atau pengalaman kerja atau pengalaman proyek, organisasi pun boleh, sebenarnya nggak masalah. Jadi kita bisa masukin pengalaman organisasi memang terkait. Misalkan contoh di organisasi aku pernah interview orang gitu, atau misalkan aku pernah screening CV orang, atau misalkan aku pernah menjadi public speaker dan melatih orang, atau misalkan aku pernah ngerapiin Excel orang gitu. Itu jadi kita harus terlihat menjual di CV kita. Tapi nggak cuma organisasi aja, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh emang benar-benar minat untuk menjadi seorang HRD, misalkan contohnya HRD. Kita juga nggak cuma mengandalkan organisasi, tapi dari background pendidikan, dari kursus-kursus yang kita ikutin. Kalau misalkan belum ada kursus, ikutin. Kenapa? Karena itu bagus untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang profesi atau pekerjaan yang kita inginkan. Itu contohnya misalkan HRD. Aku pengen jadi HRD, apakah organisasi aja cukup? Enggak. Kita harus belajar, banyak belajar. Bahkan yang udah profesional aja, yang udah kerja aja, mereka masih belajar. Yang udah umur 30 tahunan aja mereka masih belajar, masih ngejar sertifikasi. Baik BNSP, ISO, kursus dan sebagainya itu mereka masih ngejar. Buat apa? Buat mereka juga ningkatin diri mereka bisa naikin gaji mereka bisa promosi, gitu. Bahkan untuk levelnya CEO atau pengusaha, mereka juga belajar. Bahkan mereka ikut seminar bisnis, workshop bisnis, kelas-kelas bisnis, itu mereka belajar. Jadi di sini kita nggak bisa ngandelin satu CV dengan pengalaman organisasi aja, magang aja, nggak bisa. Kita harus terus belajar. Bahkan kalau misalkan kita udah punya pengalaman kerja, misalkan contoh 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa mengandalkan itu aja. Kita harus punya emang kayak skill atau enggak, kita harus terus belajar. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan satu hal saja dalam CV, tapi kita juga harus mengandalkan hal lain. Misalkan contoh, aku nggak punya pengalaman kerja, aku mungkin nggak punya pengalaman magang, atau mungkin aku di kelas, cuman kelas aja gitu, pas kuliah. Ya kita harus belajar, cari tahu apa yang emang kita minati. Misalkan contoh, aku mau kerjanya jadi guru, ya udah, kamu di CV harus tonjolin skill-skill dan pengalaman kamu sebagai guru. Misalkan aku belum ada pengalaman jadi guru, ya udah kamu ikutin kursus yang memang bisa membantu kamu untuk menjadi seorang guru, atau misalkan kamu ikut proyek atau ikut magang atau ikut pelatihan yang memang meningkatkan skill kamu untuk menjadi seorang guru gitu. Jadi kita harus terus ningkatin diri kita, upgrade skill. Jadi nggak bisa ngandelin CV aja, karena balik lagi nanti kalau misalkan CV-nya udah bagus, terus pas interview kita masih grogi, wah itu sama aja bohong gitu. Jadi kita harus tingkatin diri kita juga, biar nanti kedepannya dari CV oke, dari interview oke, dari performa juga oke gitu. Kalau misalnya nih udah sewaktu-waktu tujuan kita tuh berubah kayak di tengah jalan gitu, terus gimana cara kita menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut sih Kang? Oke, pertama, perubahan itu dari normal. Mungkin teman-teman di sini akan adik-adik semua yang menonton, ada yang umurnya masih belasan, 20-an, 30-an mungkin ya. Perubahan itu normal. Mungkin kayak baru semester 1, oke, aku idealis pengennya aku kerja di HRD, tapi ternyata pas sudah lulus, aku kesuka jadi kerja kantoran, aku pengennya di sekolah aja deh. Atau misalkan oke, aku nantinya bakal ngambil jurusannya perkembangan atau klinis, tapi nanti setelah lulus udah deh aku mainnya kerja kantoran aja biar dapat duit banyak. Itu banyak banget yang berubah. Atau mungkin ketika kita udah kerja,
oke, aku pengennya yaudah aku kerja biasa-biasa aja deh, tapi ternyata nggak bisa, kita harus tetap ngikutin pace kecepatan dunia kerja gitu, atau enggak ya udah deh aku mau kerja cepat aja, tapi ternyata pas sudah kita berambisi, kita pengen jadi manajer dan sebagainya, tapi kita nggak kuat mentalnya, udah deh aku jadinya pegawai biasa aja, atau enggak udah deh aku jadi juragan kos-kosan aja gitu ya. Itu banyak kan ya gitu jokes-jokesnya atau candaan-candaannya itu, jadi sangat wajar. Bahkan mungkin ketika kita udah dihadapin dengan masalah-masalah kayak kehidupan ya, nggak cuma kerjaan aja, kayak udah lulus aduh susah nyari kerja, terus aduh ketika kita udah dapat kerja aduh pengen resign karena bosnya galak, atau enggak aduh aku pengen ganti kerja nih, lingkungannya nggak sesuai, toksik gitu ya, atau enggak aku pengen ganti kerja gajinya kecil gitu, atau enggak udah dapat kerjaan yang enak ternyata aduh masalah keluarga, atau enggak udah dapat kerjaan yang enak aduh banyak hal-hal yang harus aku keluarin gitu. Misalkan contoh, aduh aku harus servis motor, servis mobil, aduh laptop aku rusak, HP aku rusak, dan sebagainya. Banyak banget perubahan yang terjadi di lingkungan kita, pada kita pun juga banyak banget. Dan untuk beradaptasi terhadap perubahan adalah kita harus punya mindset, growth mindset. Dan juga kalau misalkan anak psikologi ya, ada salah satu aku nggak tahu ya kalau sekarang ada apa enggak, kelas materi gitu ya tentang psikologi positif, itu bisa dipelajari, itu bagus banget gitu. Dan growth mindset itu apa? Growth mindset itu adalah sampelnya adalah orang-orang yang punya pikiran dia itu untuk selalu dia nggak ngeluh, dia lebih ke ini aku buat pelajaran ya. Ketika diberi tugas yang banyak, dia nggak ngeluh, aduh tugas aku banyak, enggak, dia malah kayak dengan tugas ini aku bakal lebih ningkatin diri aku nih, lebih baik lagi gitu. Dan apa efeknya itu tuh efeknya sangat berefek bagi kita. Why? Kenapa? Karena ketika kita nanti udah lulus kuliah ya, itu bakal banyak hal-hal yang terduga, hal-hal yang nggak terduga tuh banyak banget menghadapi ke kita gitu ya. Kayak contoh lagi di jalan tiba-tiba aduh Bandung macet banget, kita ngeluh macet banget, udah aku nggak mood, akhirnya nggak mood, terus ketemu orang udah ya kita bete gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan kita kayak ini macet nih, coba cari solusi apa nih yang bisa kita lakukan biar nggak kena macet. Contoh mungkin cari jalan tikus, atau mungkin ya udah kita mungkin dengar musik aja, atau enggak mungkin ya udah aku mungkin berimajinasi aja dalam pikir aku biar nggak fokus ke macet gitu, itu bisa. Atau mungkin kayak misalkan contoh saat sekarang ya di kampus di semester 8 misalkan contoh, atau semester 7 ya, anak-anak yang lagi skripsian atau mau skripsian, aduh aku susah nih topiknya, atau aduh aku punya dosen yang galak, killer, atau enggak aduh dosen aku ghosting, hilang-hilangan. Yang kita pikirin bukan problemnya tapi solusi. Itu growth mindset. Jadi kita nggak fokus ke problem, kita fokus ke solusi. Ketika kita dihadapkan dosennya killer, ya udah apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita mikirnya problem, kita bakal ngeluh terus, kita bakal kepikiran, overthinking, akhirnya nimbulin anxiety, terus kita juga jadi punya gangguan mental, dan akhirnya kita mungkin cemas dan sebagainya. Tapi kalau kita mikirnya udah kayak oke, aku coba menanamkan diri aku untuk growth mindset. Ketika aku bangun pagi, aku syukuri apa yang aku hadapi hari ini dan apa yang aku memulai hari ini. Terus ketika aku nanti siang hari aku beraktivitas, aku mendapatkan hal yang gak terduga, ya udah aku syukuri, aku coba memandang dengan hal yang lain gitu. Ya misalkan aku tadi mau beli makanan, ternyata makanannya habis, ya udah deh aku mending beli makanan yang lain. Daripada bete-bete, ya udah aku mending beli makanan yang lain gitu. Terus ketika aku tadi mau ngumpulin skripsi aku, draft skripsi aku disobek-sobek sama si dosennya, atau dilempar sama dosennya, ya udah kita pikirin daripada kita mungkin berlarut-larut, mending kita fokus apa nih kira-kira yang kurang ya, apa nih menurut dosen aku yang memang harus aku perbaikin. Itu bakal kita lebih cepat untuk recover dari hal-hal yang nggak terduga. Itu yang pertama. Jadi kita harus kembangin growth mindset dulu, harus kembangin mental dan mindset kita dulu. Karena dengan mindset yang baik, kita juga akan mentalnya lebih kuat, lebih strong lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa beradaptasi, jelas dalam psikologi itu kita nggak bisa ngatasi sendiri. Kita harus punya relasi dan network. Jadi kita
harus punya teman-teman dan lingkungan yang emang mengarah ke hal yang positif. Kayak misalkan oke, kita lagi merasa bad hari ini, kita lagi merasa down hari ini, kita lagi kena musibah, entah mungkin jatuh dari motor, atau mungkin skripsi kita salah, atau mungkin tugas kita banyak direvisi dosen. Berkumpul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang suportif, itu akan membuat diri kita lebih nyaman, lebih mudah untuk beradaptasi, lebih mudah untuk cepat kembali lagi ke performa kita yang maksimal gitu. Kayak misalkan contoh, aku tugas skripsi aku gak bener nih, dicoret-coret dosen full 1 halaman, bahkan mungkin berhalaman-halaman dicoret-coret dosen. Buat kita curhat deh ke teman kita, apa yang terjadi kalau misalkan kita punya teman yang lingkungannya negatif, kayak kamu gitu aja ngeluh, kamu mah kayak gitu aja ngeluh, itu mah hal sepele kali, wajar skripsi. Kamu mah mending aku mah disobek-sobek gitu. Kalau lingkungannya kayak membandingkan, lingkungannya kayak nggak dengerin kita, nggak support, nggak mendukung kita, ke diri kitanya apa ya, diri kitanya bakal lebih ya aku ternyata bakal merasa lebih rendah diri, ya aku salah, masa gitu aja down, ya aduh aku nggak kuat deh skripsian, dosennya sebagainya, akhirnya kita down dan mungkin kita skripsinya nggak beres gitu. Tapi ketika kita punya teman yang suportif dan positif, kayak aduh skripsi aku dicoret-coret dosen, kita curhat ke teman, terus kata teman tuh, oh iya kenapa, apa tuh yang dicoret, ada nggak yang bisa mungkin aku bantu, atau mungkin coba mungkin apa yang aku harus apa yang kamu butuhkan biar aku bisa bantu, atau enggak oh iya coba kamu mungkin cari hal-hal yang emang bisa meningkatin skripsi kamu biar bisa perbaiki skripsi kamu. Dengan orang-orang yang positif dan suportif itu kita akan lebih mudah beradaptasi, kita akan lebih cepat lagi untuk recover dari hal-hal yang memang bikin kita stres banget gitu ya, kayak skripsi itu. Jadi tadi mindset, kita ngembangin mindset, kita kuatin mental, kita punya relasi gitu. 2 itu udah cukup powerful buat kita beradaptasi di lingkungan saat ini. Di lingkungan kerja, wah lebih parah lagi. Ketika kita kerja pagi-pagi, kita nemu bos toksik, dimarah-marahin, dikasar-kasarin. Kita punya lingkungan teman-teman kerja juga yang toksik, difitnah, dimarah-marahin, kerjaan kita juga dijelek-jelekin, kita nggak punya siapa-siapa lagi. Ya kalau misalkan kita udah punya mental yang kuat, kita udah oke banget, kita udah bisa bertahan dalam perusahaan. Karena kalau misalkan kita ngebandingin ya sama pace kerjanya orang-orang yang di misalkan contoh di Jakarta atau mungkin di Cina, di negara-negara maju, itu tekanannya lebih tinggi banget. Kalau kita nggak ngembangin mindset dari sekarang, kalau kita nggak ngembangin mental dari sekarang, kita bakal kewalahan, kita nggak bisa survive di tempat kerja. Jadi kita harus punya mindset dulu yang kuat gitu. Terus kita harus punya relasi, tapi kita juga jangan cuma mengandalkan satu aja, kayak misalkan ya udah aku cuma mengandalkan mindset apa yang kuat aja, nggak bisa. Lama-lama kalau mindset kita, kalau kita terjebak di lingkungan yang toksik dengan mindset kayak yang kita merasa bahwa kita strong, nggak bisa. Mindset kita lama-lama, mental kita hancur lama-lama gitu. Tapi kalau misalkan kita punya relasi, kita punya mindset yang oke, relasi yang oke, kita insya Allah bakal beradaptasi gitu. Oke, keren banget ya. Berarti aku kan masih penasaran nih Kang, kayak gimana sih cara kita untuk mengembangkan growth mindset di dunia pekerjaan. Karena kan kita juga belum tahu ya nanti di dunia pekerjaan kita akan menghadapi konflik apa gitu. Oke, pertama-tama sebelum aku ngasih tahu ya gimana caranya ngembangin growth mindset, hal-hal yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman akan hadapi bahwa tempat kerja itu bodo amat, orang-orangnya bodo amat. Kalau istilah gaul atau kasarnya ya, kalau lu kerja nggak bener, ya udah gue pecat, atau enggak ya udah gue nggak akan perpanjang kontrak gitu. Intinya gitu, kayak misalkan kalau lu kerjanya nggak bener, kalau lu koordinasinya kurang, ya udah gue bakal laporin ke bos lu kerjanya nggak bener, biar bos lu bentak-bentak lu, kayak gitu. Tempat kerja kayak gitu. Banyak orang-orang yang nangis tempat kerja, kayak ya udah istirahat ke WC, terus ya udah aku mungkin jam 10 udah ke WC aja nangis gitu. Makanya kayak banyak jokes-jokes atau candaan-candaannya kayak udahlah kamu jadi PNS aja, atau bahkan orang tua kita juga nyuruh kita jadi PNS. Kenapa? Karena safe. Jadi PNS itu safe dalam artian lah aman, secara kontrak aman, terus kerjaan juga ada yang mungkin tekanannya gede tapi kita juga aman secara kontrak, sulit untuk dipecat gitu gitu. Dan ya untuk menghadapi tekanan kerja seperti itu, gimana caranya? Ya itu tadi, menumbuhkan growth mindset. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan growth mindset? Simpelnya adalah kita upgrade diri
kita baca-baca buku, kita tanya-tanya orang, kita pelajari orang-orang. Kayak misalkan contoh baca-baca buku ya emang tentang development. Misalkan contoh, kalau aku suka tentang bukunya Filosofi Teras. Gitu. Kenapa? Karena di Filosofi Teras itu ngajarin gimana aku harus memandang permasalahan. Ada permasalahan yang bisa aku kontrol, ada permasalahan yang nggak bisa aku kontrol. Yang nggak bisa aku kontrol ya udah bodo amat, aku lewatin, aku tinggalin. Kayak misalkan contoh, aku hari ini laptop aku rusak. Aku harus servis dengan uang yang nggak sedikit dan kondisinya aku baru gajian. Apa yang aku harus tahu? Apa yang aku harus respon? Apa aku harus tunjukin? Ya udah, aku biasa aja. Ya udah, mau gimana lagi? Daripada aku marah-marah, nangis, down dan sebagainya, dan itu akan mengefek terhadap lingkungan aku. Ya udah, mending aku legowo aja, terima aja. Ya udah, mau gimana lagi? Kedepannya mungkin aku bakal perbaikin gimana caranya biar laptop aku nggak rusak lagi gitu. Itu dari Filosofi Teras yang diajarin gitu. Atau mungkin bisa jadi kayak kita baca buku tentang seni, tentang bersikap bodo amat, itu bagus. Aku mungkin gak baca buku itu, tapi intinya aku jadi belajar tentang hal itu karena aku tahu garis besarnya adalah kita harus bodo amat dalam lingkungan. Contohnya apa, kayak ada orang yang ngomongin kita, ya udah kita bodo amat, ngapain juga kita peduli sama omongan orang. Kayak orang mah nggak ngasih uang ke kita, orang nggak ngasih makan, ngapain juga kita harus peduli sama orang lain. Kayak contohnya misalkan idol K-pop lah, banyak diomongin, banyak dihujat dan sebagainya, tapi mereka tetap bisa survive. Kenapa? Ya ada yang gak survive, ada yang bisa survive, tapi ada yang bisa survive. Kenapa? Ya mereka nggak peduli. Sama kayak kita juga banyak orang yang nggak suka sama kita, banyak orang yang suka, banyak orang yang nggak suka. Buat orang-orang yang nggak suka, ya udah, ngapain kita peduli sama mereka? Tujuan kita apa? Apakah tujuan kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau memenuhi kebutuhan diri kita? Kalau untuk memenuhi kebutuhan diri kita, ya udah bodo amat sama orang lain. Kita nggak peduli lah sama orang lain. Gitu, intinya gitu. Kalau dalam seni bodo amat tuh kayak gitu. Itu baca buku. Yang kedua, untuk meningkat atau untuk menumbuhkan growth mindset, kita rajin-rajin lah kumpul sama orang-orang positif, sama supportive, sama orang-orang nggak banyak keluh. Why? Kenapa? Aku ngerasain sendiri. Aku sempat kerja di tempat lingkungan yang merantau, terus daerah yang bisa dibilang lingkungannya banyak desa, asri, enak, tapi orang-orangnya banyak yang ngeluh, dikasih tugas ini sedikit ngeluh, kasih kerjaan ini sedikit ngeluh. Efeknya apa ke aku? Aku jadi lebih stres, lebih kayak aduh aku nggak kuat kerja di sini, aduh aku stres deh, aku deg-degan dan sebagainya. Itu kalau lingkungannya udah nggak baik, ya aku juga bakal terpengaruh. Mungkin aku juga masih kembangin gimana caranya biar aku punya mental yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, biar nggak terpengaruh sama lingkungan. Tapi itu lingkungan tetap benar-benar ngaruh. Aku pernah kerja di tempat yang orang-orangnya tuh suportif, positif, meskipun dalam kerjaan tuh kayak misalkan contoh, aduh banyak revisi kerjaan, tapi dia tetap kasih tahu aku bahwa memang kerja itu harus profesional, kita harus tetap berkembang. Akhirnya aku lebih kayak aku harus lebih pede nih kalau dalam kerjaan. Aku kalau ada yang kurang-kurang aku harus perbaikin nih. Aku harus lebih banyakin ikut kursus, aku harus tingkatin personal branding. Itu jadi kitanya lebih positif orangnya. Kita banyak hal yang dilakuin. Tuh. Itu jadi kita harus tingkatin diri, baca-baca buku atau mungkin nonton kayak tentang development itu bisa. Terus punya relasi yang emang suportif dan juga positif, yang punya growth mindset, itu juga ngaruh banget. Terus aku juga selalu untuk menerapkan adalah self-reflect ini adalah lebih ke mengevaluasi diri sendiri, self-evaluation juga. Kayak misalkan contoh nih, growth mindset itu kan adalah pikiran yang mindsetnya maju ya, gitu. Untuk menjadi orang yang mindsetnya maju, kita harus punya refleksi tentang diri kita sendiri. Pertama kita juga harus tahu kelemahan dan kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita udah tahu kekurangan kita, ada hal yang bisa kita tingkatin. Ada hal juga yang nggak bisa kita tingkatin. Misalkan contoh, matanya sipit atau aku pakai kacamata, itu nggak bisa kita hilangin gitu kondisi itu. Tapi misalkan contoh, aku ngobongnya masih belibet, itu masih kita bisa atasin. Kita harus tingkatin gimana caranya biar nggak belibet gitu. Terus misalkan contoh, aku masih kalau pakaian tuh nggak rapi, terus aku mungkin muka masih kotor dan sebagainya, jadi jerawatan. Ya udah aku pakai skincare, aku mungkin aku lihat
video-video atau foto-foto dilihat di Pinterest ya, yang emang nunjukin bahwa oh gini nih fashion tuh biar rapi dan bagus gitu, itu bisa. Jadi kita harus self evaluation terus, kita harus perbaiki diri kita terus. Salah satu caranya bisa contoh kayak kita mungkin tiap malam kita journaling, nulis-nulis ya. Di psikologi juga ada terapi untuk journaling juga, biar kita nggak overthinking, biar kita nggak stres juga. Itu journaling, kita nulis misalkan contoh, aku hari ini ngapain ya, terus aku hari ini ada kejadian apa yang bisa aku syukuri dari kejadian itu, dan apa yang bisa aku tingkatin dari kejadian itu. Kita coba tulis aja itu konsisten selama 1 bulan, rasain apa yang jadi perubahan buat diri kita. Kita bakal lebih berubah, kita bakal lebih pede lagi. Karena apa? Karena kita udah tahu, oh aku kekurangannya di sini, oh aku punya kejadian ini, dan aku pernah mengalami hal ini, udah aku nggak akan mengulangi hal itu lagi. Dengan hal itu aja kita udah upgrade diri kita, udah mulai untuk mencoba growth mindset gitu. Karena nanti di tempat kerja, baik lagi, tempat kerja tuh aneh-aneh, banyak hal yang nggak terduga. Wah parah banget lah pokoknya tempat kerja. Ada yang mungkin kita kerja, teman kerja kita, dia bisa dibilang penjilat, tapi dia juga penjilat gak masalah, tapi dia juga menjatuhkan kita gitu. Kenapa penjilat gak masalah? Oke, gak masalah karena dia mungkin pengen karirnya bagus, tapi yang masalah adalah dia itu menjatuhkan kita gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia ngomongnya di depan bagus tapi di belakang tuh dia jelek gitu, menjatuhkan kita dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya kita jatuh gitu. Kita karirnya nggak lama gitu. Ada juga yang kayak kita mungkin udah kerja bagus, udah gaji gede, tapi godaannya banyak banget. Entah itu mungkin digoda sama orang-orang emang nggak jelas, terus juga digoda dengan hal-hal yang mungkin bisa bikin kita kehilangan uang, kerjaan, itu banyak banget. Pokoknya tempat kerja tuh makin beragam. Makanya di sini buat teman-teman yang masih kuliah atau mungkin masih cari kerja, coba deh saran aku tingkatin atau bentuk growth mindset. Kenapa? Coba teman-teman kerja di lingkungan startup Jakarta atau mungkin corporate Jakarta yang udah gede, multinational company, bandingin orang-orang yang kerja di multinational company sama orang-orang yang kerja di perusahaan yang masih kecil dan berkembang. Itu kayak gimana jalan pikirnya. Bukan berarti kita merendahkan, bukan berarti kita menjelekan orang-orang yang yang kerja di perusahaan kecil, atau mungkin kita mengagungkan orang-orang yang kerja di multinational company. Enggak. Kita harus belajar bagaimana jalan berpikir mereka, karena beda. Orang-orang yang udah multinational company, mereka mikirnya udah kayak mau internasional lah, atau bahkan udah internasional. Mereka mikirnya udah kayak data, angka dan sebagainya harus bertumbuh sebagainya. Sedangkan kalau orang-orang mungkin yang kerjanya di perusahaan yang bisa dibilang masih berkembang tapi nggak ada perkembangan secara signifikan, ya orang-orangnya udah nyantai aja. Atau orang-orangnya mungkin dia nggak ada gairah untuk bisa lebih lagi, nggak ada gairah untuk belajar gitu. Dan mungkin aku kasih spill aja lah ya, kalau teman-teman nanti kerja, misalkan teman-teman udah punya kemampuan bahasa Inggris yang fluent, pengalaman magang aja deh, pengalaman magang misalkan contoh HR, dijamin kalau kerja di Jakarta atau bahkan mungkin di luar negeri secara remote, gaji teman-teman udah bisa 2 digit. Aku spill, aku kemarin interview sama orang yang bisa dibilang masih seangkatan sama aku, tapi dia udah bisa bahasa Mandarin. Dia kerja di salah satu restoran yang lagi rame juga, lagi viral juga akhir-akhir ini. Gajinya berapa? 2 digit, padahal seangkatan sama aku. Aku masih belum gaji 2 digit, tapi aku juga nggak punya kemampuan bahasa asing yang baik, tapi dia udah punya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang baik. Kayak wow, aku masih banyak hal yang harus aku tingkatin gitu. Jadi dengan growth mindset aja kita akan terus berkembang. Kenapa? Karena growth mindset itu sifatnya adalah dia maju terus, berkembang terus. Sementara fixed mindset ya udah, fixed mindset cuma tetap di situ aja. Aku udah ngerasa puas sama diri aku udah nggak mau belajar apa-apa lagi, udah deh dengan tekanan ini aku udah mau nikah aja gitu ya, contoh kayak ya udah kita nggak ada perkembangan sama sekali ke depannya gitu. Karena apa? Manusia itu terus berkembang, terus belajar. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin di zaman dulu, orang-orang zaman 2000-an awal atau zaman 90-an, mereka itu nggak
nggak akan memprediksi bahwa ada HP yang namanya iPhone dan bisa touchscreen dan itu harganya mahal banget di Indonesia. Kayak mereka nggak akan expect sebesar itu gitu. Atau enggak, orang-orang marketing ya zaman dulu atau orang-orang yang kerja di perusahaan nggak akan expect ada yang namanya Instagram, nggak akan expect ada yang namanya Twitter. Orang-orang mungkin zaman dulu aku santai aja lah, aku kerjanya bully orang dan sebagainya. Nggak, orang-orang juga nggak akan tahu, yang tahu cuma mungkin orang deket aja, kayak gitu. Tapi zaman sekarang apa? Kita nggak boleh orangnya speak up di sosial media, wah kita hancur karirnya. Kita dipecat, kita udah susah cari kerja. Kenapa? Karena ya udah blow up, orang-orang udah tahu, jadinya ya kita akan lebih stuck gitu di karir. Itu kenapa? Karena kita nggak belajar, kita nggak berkembang, kita nggak adaptasi sama teknologi zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang ada yang namanya AI, itu yang lebih bahaya lagi, dan itu yang harus kita prepare juga. Kenapa? AI zaman sekarang tuh udah bisa bikin muka-muka kita, bikin tubuh-tubuh kita itu gerak, padahal kita nggak ngapa-ngapain, itu gerak. Kayak kedepannya bakal lebih bahaya lagi. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus numbuhin growth mindset biar kita bisa berkembang, biar kita bisa beradaptasi sama teknologi zaman sekarang gitu. Bahkan ya aku juga zaman sekarang kerjaan bakal lebih mudah dengan AI. Aku kadang suka pakai ChatGPT, bahkan mungkin coding pun juga orang-orang juga sudah pakai ChatGPT biar mereka nggak lama lagi. Atau bahkan aku juga kalau pakai rumus-rumus Excel ya, kadang aku suka lupa ini rumusnya apa, atau kadang aku suka error ya karena lupa. Tapi aku pakai ChatGPT lebih cepat. Kedepannya apa? Bisa jadi kerjaan HR hilang kita pakai AI gitu. Dan kita harus adaptasi lagi. Kita harus ganti lagi. Contoh, mungkin aku nanti kerjanya nggak HR deh, aku mungkin nanti kerjanya jadi orang yang kerja sebagai AI gitu, ngebantuin AI, atau mungkin aku kerjanya nanti jadi pedagang dan sebagainya. Dan kita harus adaptasi. Salah satu apa dengan growth mindset. Jadi dengan kalau kita fix mindset ya udah kita akan belajar, stuck di situ, kita tergerus sama zaman gitu. Lalu kan tadi kan di dunia kerja itu terlebih lagi kan di dunia kerja ini karakteristik orang-orang berbeda-beda ya. Nah, terus juga kita perlu mengembangkan growth mindset-nya, terus juga adaptasi. Lalu untuk kemampuan komunikasi itu diperlukan nggak sih, Kang? Sangat penting, sangat diperlukan. Itu ya boleh dibilang komunikasi dasar aja dulu kita harus bisa. Aku juga sebenarnya masih komunikasi itu masih belibet, masih perlu belajar juga, masih perlu berkembang. Tapi komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Why? Beda orang yang jago komunikasi dengan orang yang komunikasinya masih dasar basic, itu kan beda. Contoh misalkan kita menyatakan perasaan kita ke crush kita ya. Misalkan aku menyatakan ke cewek aku, misalkan aku suka sama cewek aku menyatakan aku suka sama kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Mungkin si ceweknya bisa jadi kayak oke, dia basic orangnya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan kita punya komunikasi yang bagus, kita mungkin lebih puitis, kayak misalkan aku udah lama nih kenal sama kamu, aku kagum sebenarnya sama kamu, aku juga sering liatin kamu, aku juga kalau misalkan kamu suka main musik, aku juga sebenarnya suka main musik kok sama kayak kamu. Tuh, intinya kayak kita kalau jago komunikasi kita bisa menengahi kata-kata yang bisa mempersuasi orang-orang, bisa nge-influence, mempengaruhi orang-orang, kita bisa menekan orang-orang gitu. Kalau komunikasi kita bagus, kita bisa kayak gitu. Di tempat kerja, wah lagi kita ngomong sama bos, kita ada kendala, kita report kendala kita apa. Kalau kita bisa bilang, bos ini saya nggak tahu nih caranya gimana, wah kita kena. Kamu itu gini aja nggak tahu, masa kamu udah punya pengalaman, masa nggak tahu gitu ya. Wah udah kita kena. Tapi kalau kita komunikasi bagus, kayak misalnya, bos maaf nih, aku udah coba kerja sesuatu, aku coba bikin laporan tentang rekrutmennya, contoh misalkan, tapi ternyata pelamar yang didapat tuh sedikit. Dari aku lihat tuh bos, ternyata memang saat ini job marketnya tuh memang lagi sepi bos, karena mau Idul Adha bos gitu. Jadi kita kayaknya harus coba hire kandidat yang memang mungkin kriterianya turunkan, atau mungkin kita
kandidat yang memang di hire-nya nanti ketika bulan Idul Adha gitu, setelah Idul Adha. Bos mendengarnya tuh kayak, oh iya ya bener, ternyata kita memang job market lagi sepi tuh. Bakal kerasa beda banget orang jago komunikasi dengan orang yang gak jago komunikasi, bakal kerasa banget. Ya contohnya adalah mungkin MC yang berpengalaman dengan MC yang gak berpengalaman. Apa yang dirasakan bedanya adalah MC yang berpengalaman bisa membuat perasaan kita lebih bersemangat, bisa kita kayak lebih menikmati acara-acaranya. Kalau MC gak bersemangat, kayak misalkan kayak aku juga sama, aku masih belum berpengalaman, terus aku kalau ngomong kadang nggak semangat gitu ya, kayak nadanya datar, nggak ada intonasinya. Apa yang bikin apa ya, kayak orang-orang akan merespon apa kayak udah dia datar normal, nggak ada responnya sama sekali. Akhirnya apa, kayak kalau orang nawarin MC ya udah jangan ke si Muis aja, ke yang lain aja karena dia kalau ngomong datar. Itu benar-benar harus komunikasi itu benar-benar penting, bukan buat kerjaan aja, buat yang lain tuh penting. Contoh, kita mau jadi bisnis, kalau kita nggak bisa jualin produk kita atau jasa kita nggak akan laku. Cara jualin produk atau jasa kita adalah basicnya komunikasi. Kita harus komunikatif, kita harus menyampaikan pesan-pesan kita biar orang-orang dapat kenapa harus beli produk kita, kenapa harus pakai jasa kita. Atau contoh lainnya tadi, kayak misalkan kita lagi deketin pasangan PDKT, chatnya cuman kayak hai selamat pagi, lagi apa, hari ini gimana, udah gitu doang. Tapi kalau kita kayak bervariatif, kayak misalkan contoh halo selamat pagi, kayak cringe sama kayak halo selamat pagi sunshine dan sebagainya gitu ya. Itu kalau misalkan kita punya skill komunikasi yang bagus, wah kita bisa bukan mudah ya, istilahnya lebih ke memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pacar impian kita gitu. Contoh, bahkan dengan orang-orang cuma modal komunikasi tapi skill dia kayak mungkin administratifnya jelek tapi dia komunikasinya bagus banget, itu dia bakal lebih cepat naik buat karir gitu. Bahkan kalau psikolog, salah satunya adalah dia harus kembangin skill komunikasinya, komunikasi dan empati. Kalau dia nggak punya skill komunikasi tapi punya empati aja, mungkin dia akan merasakan tapi dia ya nggak tahu harus ngomongin apa. Tapi dia kalau misalkan punya skill komunikasi dan empati, klien-kliennya atau pasien-pasiennya, ya klien ya psikolog nyebutnya, klien-klien itu bakal ngerasa wah iya ya bener, aku bener ya, aku ngerasa hal yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ada orang curhat, kalau kita punya skill komunikasi yang bagus, itu sangat begitu. Oke, jadi sangat berguna banget ya Kang untuk skill berkomunikasi di dunia pekerjaan lebih. Kalau misalnya untuk membangun relasi tersendiri tuh perlu nggak sih Kang skill berkomunikasi yang baik, atau justru nggak juga sih gitu? Oke, untuk membangun relasi, apakah perlu dengan skill komunikasi yang baik? Sebenarnya tergantung relasi kita, tergantung kita mau sejauh apa relasi kita. Kayak misalkan, ya ada aja, udah aku mau ngebangun relasinya, ya udah aku cuman sebatas teman-teman kerja aja atau sebatas teman-teman kuliah aja. Nanti setelah kerja aku nggak mau lah relasi sama mereka, atau temenan sama mereka, aku nggak mau, ya udah cuman tahu aja. Gitu. Atau misalkan kita ya udah aku cuma pengen kenal keluarga aku aja karena keluarga aku juga bisa bimbing dan hidupin aku juga nggak mau lah punya teman-temanan yang fake gitu, contoh gitu. Ya udah, kita emang relasinya cuma sebatas itu aja. Skill komunikasinya penting, tapi apakah skill kita komunikasi itu harus ditingkatin sampai level maksimal banget? Ya nggak usah juga apa-apa, karena kita ya udah kita emang nggak mencapai relasi yang lebih luas. Tapi kalau misalkan kita pengen relasi yang lebih luas, misalkan aku pengen kenalan sama artis, aku pengen kenalan sama pejabat, aku pengen kenalan sama pengusaha terkenal, skill komunikasi itu penting. Kenapa? Kalau kita misalkan contoh ada idol K-pop contoh datang ke Indonesia, kita ngomong sama dia, kalau kitanya grogi dan sebagainya, oh udah idol K-popnya bakal merasa oh iya dia fans aku mungkin emang harus bersikap baik sama dia, aku harus senyumin dia karena dia fans aku gitu. Tapi kalau kita punya skill komunikasi yang bagus gitu ya, kayak kita mungkin gak cuma salaman atau nyapa doang, tapi kita ngasih tahu kayak aku fans banget nih sama kamu, kamu ini benar-benar ngaruh nih di hidup aku dan sebagainya. Akhirnya apa, si idol K-pop juga kan manusia ya, dia akan merasa oh iya ya aku bisa oh ya makasih banyak udah jadi fans aku. Jadi si idol K-pop juga dia akan lebih ngomong banyak juga ke kita juga merasa bahwa oh iya kita skill komunikasi itu baik gitu. Itu baru ada K-pop.
Terus misalkan contoh yang simple aja deh, aku pengen jadi selebgram di Bandung, atau mungkin aku pengen jadi selebgram Unisba, contoh. Oh enggak, aku pengen jadi selebgram psikologi gitu ya. Untuk menjadi itu mungkin kita nggak harus komunikasi, kita cukup jadi orang viral di psikologi, kita mungkin cukup tunjukin bikin viral di Unisba, ya udah kita bisa jadi selebgram. Tapi untuk jadi selebgram kan nggak bisa. Contoh kayak, udah aku pengen viral aja, tapi kan kita harus kolaborasi, kita harus punya kenalan ini itu, kita harus tahu mana nih orang yang marketnya gede, mana nih orang yang bisa ngebantu kita. Caranya apa? Dengan kita tahu itu ya kita harus kembangin relasi kita. Kalau kita udah kembangin relasi kita, gimana caranya kembangin relasi kita? Iya, kita harus kembangin komunikasi kita. Kembangin komunikasi, kita ngajak ngobrol orang, kita kenalan. Dari situ kita bisa lebih luas lagi relasi kita, bisa kebantu kita lagi gitu. Karena apa? Karena dengan komunikasi, dengan kita ngebangun relasi itu kan ngebantu banget sama hidup kita. Gak cuma di karir. Contoh deh, kita misalkan contoh lagi sakit, kita mungkin kayak misalkan contoh deh amit-amitnya mungkin sakit kita parah, tapi ternyata kalau misalkan kita ke rumah sakit tuh lama banget, atau enggak kalau ke rumah sakit kita harus ngantri. Tapi karena kita punya kenalan dokter yang udah memang sohib kita banget, karena kita kenalannya mungkin dari event, dari organisasi, atau mungkin dari ya sekarang kita organisasi kenalan sama dokter Unisba gitu ya. Karena kita udah punya relasi, udah kenalan sama mereka bisa bantu kita kapan aja. Di psikologi juga diterangin ya, kalau misalkan kita berhubungan sama orang, kita harus ada take and give juga gitu. Di sosial psikologi juga kita belajar psikologi sosial gitu. Dan ya dengan komunikasi itulah kita bisa ngasih give ke mereka, kita juga bisa take apa yang mereka kasih ke kita. Give and take nggak harus barang atau nggak harus materi. Dengan ucapan itu adalah senjata kita untuk bisa kembangin relasi gitu. Bahkan kalau kita mau kaya, kita harus bisa komunikasi, ngejualin. Sales itu intinya adalah ngejualin. Mau kita ngejualin secara online, kayak di sosmed, ya kita harus komunikasi online digital, caption, terus postingan IG, atau mungkin kita bikin ads, tapi posternya juga harus menjual. Gimana caranya yang komunikatif, yaitu komunikasi benar-benar penting gitu. Wah, keren banget ya. Kita udah dapat banyak banget ilmu nih, Kang, dari kamu. Keren banget. Jadi dari tadi juga kita kan udah ngebahas tentang pekerjaan, lalu cara-cara kita untuk bisa meraih career goals yang kita inginkan gitu. Dan terlebih lagi kita juga udah bahas banyak banget konflik-konflik dan cara penanganannya ya, Kang. Dan itu sangat keren banget. Dan ternyata saat ini kita udah memasuki waktu sudah selesai dan waktu juga udah habis gitu, Kang. Dan kita juga sebelumnya mau bilang makasih banget nih ke Kang. Mungkin kita sebutnya Kang Muiz aja kali ya, biar lebih boleh. Kang Muiz bener-bener banyak banget ilmu yang bisa kita ambil gitu hari ini. Kalau misalnya dari Kang Muiz sendiri, Kang, apakah ada closing statement untuk kita warga Kema sebagai orang-orang yang nanti akan terjun di dunia kerja gitu? Oke. Mungkin ini agak cukup panjang ya, tapi intinya adalah aku ini pengen nggak cuma di psikologi, nggak cuma di Indonesia, aku ini pengen SDM Indonesia ini meningkat. Meningkatnya apa? Kadang kalau misalkan kita sekarang lagi tren di sosmed tuh, SDM Indonesia IQ rendah, IQ 78 atau 70-an, memang ya faktanya gitu ya. Tapi aku pengen emang kita ningkatin gitu. Secara potensi SDM di Indonesia tuh bener-bener punya potensi, tapi mungkin ya karena kita nggak mengelola atau karena kita nggak punya program itu, atau kita nggak punya program yang emang memberdayakan SDM Indonesia, ya SDM Indonesia ya tetap segitu-segitu aja, stuck, nggak meningkat tuh. Dan ya aku sekarang juga lagi proses untuk atau membangun sesuatu yang aku pengen juga membangun SDM Indonesia, termasuk juga kita juga psikologi. Kita kan belajar ya tentang perkembangan, kita belajar tentang klinis, kita belajar tentang PIO. Kalau di PIO kita belajar tentang training, gimana caranya orang ini bisa paham, bisa lebih cepat lagi belajar. Kalau di klinis kita juga ada motivational interviewing, ada juga kita training juga, ada konsultasi juga, di perkembangan juga sama. Kita belajar juga di psikologi, dan kita juga punya ilmu yang bisa kita kembangin, kita aplikasikan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi aku harapannya orang-orang psikologi
baik secara karir, pertama ya itu tadi ya, baik secara karir ataupun mungkin nanti setelah lulus, aku pengen sekolah Buddhisme dulu deh, kita berkontribusi buat Unisba, buat orang Bandung, buat orang Indonesia. Kenapa? Karena dari situ kita bisa ngembangin lagi, kita bisa lebih hebat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh jujur-jujuran, dunia kerja itu gelap banget. Kenapa? Maksudnya gelap apa? Bener-bener random banget. Jujur, aku juga sama, masih nggak safe dalam pekerjaan. Aku mungkin misalnya contoh nggak kerja lagi di sini, wah aku juga tetap nanti cari kerja susah. Jujur. Bahkan teman-teman di sini ada juga yang sama. Tapi intinya apa? Kita nggak bisa bergantung sama nisbah aja, kita nggak bisa bergantung sama psikologi aja, kita harus bergantung sama Allah dan juga sama diri kita. Kenapa? Kalau kita bergantung sama aku, Unisba bagus nih, psikologi Unisba bagus, dia punya relasi dan sebagainya, tapi yang dipilih juga orang-orang yang berkualitas juga, nggak mungkin kita yang misalkan contoh biasa-biasa aja gitu ya, gitu. Atau misalkan ya aku cuma bergantung sama orang tua aku aja karena orang tua aku punya privilege, punya kenalan, relasi dan sebagainya. Itu baru orang tua aku. Misalkan contoh orang tua kita meninggal, kita kemana mau hubunginya, kita mau kemana mau cari kerja gitu. Atau enggak ya aku punya teman-teman yang secara lingkungan mereka bisa bantu aku. Tapi nanti kalau misalkan teman-temannya hilang ya gimana? Jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Tadi kita harus bergantung sama Allah dan kita harus bergantung sama diri kita. Why? Kenapa? Baik lagi, dunia kerja itu kejam, dunia kerja itu gelap. Aku mungkin ini jujur-jujuran aja. Kenapa? Nanti setelah lulus kita bakal ada fase lagi di mana aduh cari kerja susah ya, aduh depresi dan sebagainya. Mungkin yang sekarang semester 6, semester 8 yang mau sidang, ada yang ngerasa aman, oke aku aman nih udah mau sidang. Atau enggak mungkin ada yang kayak aduh aku nggak aman, belum skripsinya belum beres dan sebagainya. Percayalah setelah lulus akan lebih sulit lagi. Kenapa? Banyak rintangannya. Itu baru cari kerja susah, atau mungkin udah dapat kerja bosnya galak, lingkungan toksik, atau mungkin ya kita nggak safe, atau mungkin gajinya kecil, itu baru kerja. Belum lagi misalkan masalah keluarga, belum lagi masalah hal yang lain, banyak banget masalahnya. Dan apa yang harus kita lakukan tadi ya, bergantung sama diri kita dan diri Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk bergantung dengan diri kita, keberadaan diri. Jadi aku tekanin ya sama teman-teman di sini untuk tadi ya self awareness, terus juga meningkatkan komunikasi. Salah satu manfaat dari self awareness adalah kita menjadi tahu apa yang harus kita tingkatin dan kita harus tingkatin diri kita. Gitu. Kita jangan pernah merasa puas dengan diri kita kayak udah deh aku udah ya cukup deh IPK aku segini, udah aku pasti dapat kerja. No, enggak. Dunia kerja itu IPK mungkin penting untuk sebagai filter awal, tapi setelah lulus ketika kamu kerja, udah keterima kerja, IPK nggak penting lagi. Kayak bahkan IPK jadi beban, kayak kamu IPK kumlot tapi kerjanya nggak bener, dimarahin kita. Bahkan kayak bosnya mungkin lulusan SMA kayak saya aja lulusan SMA, kamu IPK-nya gede aja kerja nggak bener, gimana sih gitu kan? Itu bakal dimarahin gitu. Itu. Terus ya kita harus ningkatin diri kita. Kita jangan mau stuck di situ aja. Misalkan contoh tadi ya, misalkan contoh selain IPK kita mungkin contoh lagi kerja terus bosnya toksik, terus kayak kita ngedomba orang tua aku mah kaya, aku mah juga kerja mah asal-asalan. No, kita nggak tahu kapan kita bakal kena musibah, kita nggak tahu kapan kita bakal karena suatu hal yang nggak kita inginkan. Kita tetap harus tingkatin diri. Kenapa? Biar suatu saat misalkan contoh aku lagi kena musibah nih, misalkan keluarga aku kecelakaan, contoh amit-amit ya, contoh nggak bangkrut dan sebagainya, tapi karena aku udah punya ilmu, aku bisa lebih bangkit lagi, aku bisa aku bakal bikin bisnis plan A, B, C, D, E, aku bakal bikin bisnis dan harapannya profit tahun depan, aku bisa untung tahun depan dan uang keluarga aku bisa balik lagi bahkan meningkat gitu. Bahkan mungkin aku sekarang juga lagi belajar tentang marketing, digital marketing. Kenapa? Why? Karena biar aku juga bisa ke depannya nggak cuma bergantung sama psikologi aja. Aku menggunakan psikologi adalah untuk pertahanan diri aku, biar aku mungkin gak gampang kena gangguan mental, biar aku udah tahu ternyata stres itu baik, stres itu nggak selamanya jahat. Kalau kita dapat stres,
kita bisa tahu nih coping mekanisme kita apa. Itu buat psikologi itu baik banget. Kita bisa mengaplikasikan diri kita. Tapi buat nanti ke depannya setelah kita lulus kerja, apakah ilmu psikologi itu cukup? Enggak. Kalau jadi psikolog, kita nggak bisa menggunakan ilmu psikologi aja. Kita praktek. Mungkin contoh kita udah psikolog, praktek, kita buka praktek sendiri, taunya nggak laku gitu ya praktek kita. Ya kita harus apa? Ya masarin. Ilmunya apa? Marketing gitu. Jadi kita nggak bisa semata-mata mengandalkan itu aja. Bahkan kita juga belajar tentang hukum, belajar tentang parenting. Wah itu penting banget. Parenting kan nggak cuma psikologi ya, kan lebih dalam juga ada parenting ya. Itu penting banget. Belajar tentang bagaimana mengolah hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, itu penting banget. Jadi di sini aku mau tekanin ke mahasiswa psikologi, khususnya mungkin yang di Kemah ya, yang di psikologi Unisba. Penting banget kita untuk upgrade diri, penting banget kita buat terus berkembang. Biar kita kalau suatu saat dunia bermasalah, mungkin ada musibah, ada perang dan sebagainya, kita udah siap. Kenapa? Karena kita udah mentalnya udah kuat gitu. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa aman. Terus kita cari tahu kita keluar dari zona aman, zona nyaman kita harus kembangin diri. Dan percayalah, kalau teman-teman udah berkembang dirinya, mudah kemana-mana teman-teman. Pokoknya duit, kalau secara duit pasti ngalir, kita nggak kerja, duit itu datang. Kalau secara relasi, kita nggak usah cari relasi, orang-orang pasti nyariin kita. Kalau secara kesehatan, karena kita udah punya growth mindset, kita rajin olahraga, nanti ke depannya kita nggak usah ke rumah sakit buat pengobatan. Karena kita udah bugar, kita udah sehat, dan karena kita rajin olahraga. Ini gitu, jadi kita harus terus kembangin diri kita. Gitu. Keren banget sih Kang, berarti untuk kita sebagai warga Kemah kita harus tetap untuk update diri dan juga jangan pernah merasa kita kecil dan tetap harus istilahnya kita harus lebih semangat lagi ya Kang dalam Betul. supaya nantinya kita bisa lebih mudah gitu dalam hidup kita sendiri. Dan tentunya kita juga harus berpegangan kepada Allah dan juga kepada diri sendiri, karena mau gimana pun kita yang punya diri kita sendiri gitu ya Kang. Betul. Oke, ini nasihat yang sangat berguna banget ya buat kita dan juga warga Kemah yang lain. Dan tentunya terima kasih banyak juga Kang Muiz udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang mungkin sibuk banget gitu ya Kang. Nggak dulu banget sih. Tapi kalau aku buat psikologi aku pasti bakal luangin waktu aku. Oke, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan juga ya Kang. Mungkin sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Dan saya juga sebagai podcaster Kezia dan juga Baron izin untuk pamit undur diri, dan saya akan menyerahkan kembali kepada Teteh Medcom, Teh Mailva. Makasih banyak Kang. Makasih ya, makasih. Itu ditonton ya Kang podcastnya. Oh boleh banget, nanti aku share. Oke, makasih Kang. Oke, siap. Oke, dari perbincangan panjang ini ya Kang, aku izin untuk menyimpulkan mungkin sedikit. Boleh. Dapat. Yang pertama, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, salah satu langkahnya ya dengan mengenali diri sendiri agar tujuan kedepannya lebih jelas juga, karena mengenali diri sendiri juga suatu hal yang important juga. Terus kedepannya dalam mencapai karir pasti terdapat langkah-langkah dan proses, contohnya seperti self-assessment, explore, setting goal, performing, sama evaluasi. Nah, dalam proses-proses tersebut pasti banyak banget yang mempengaruhi diri, tapi dengan itu pasti harus banget untuk mengembangkan growth mindset untuk memikirkan jalan ke depannya agar lebih enak gitu untuk mencapai ke depannya. Terus untuk mengembangkan growth mindset itu juga kita perlu banget mengembangkan skill, pengalaman, terutama memperbanyak teman untuk mendapatkan suasana yang lebih baik dan positif. Oke, dari perbincangan kali ini mungkin dicukupkan ya Kak, karena udah malam juga ya. Yap. Walaupun sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan mungkin dari aktivitas dari PSDM atau dari warga Kemah. Mungkin kita bisa berbincang lagi di lain waktu.
Terima kasih buat Kang Muiz karena telah menyempatkan waktunya hari ini. Mungkin Dulu kayaknya. Pokari yang kolaborasi dengan Departemen PSDM di Skapermi. Mungkin aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.